Kawan-kawan, akhir-akhir ini saya kasihan melihat si Edis ya. Dia tambah stres. Demikian juga si Botak Tron atau si Botak Biadab. Karena Botak Biadab berseteru dengan Agatha, terbongkarlah semua rahasia-rahasia mereka. Hari-hari ini saya juga mendengar ada beberapa apologet Kristen yang marah kepada Bang Edis. Kira-kira kenapa mereka marah? Faktor kecemburuan. Maksudnya apa? Karena ketika kita sama-sama berbicara di channel masing-masing, mungkin yang nonton dia sepi begitu. Yang nonton saya mungkin lebih banyak atau bagaimana, atau yang memberikan kepada saya, memberikan support begitu. Nyawer itu? Iya. Mungkin dia melihat itu akhirnya jadi cemburu begitu. Apakah murni kecemburuan atau karena mungkin Bang Edis juga mengejek mereka atau bagaimana? Kalau saya mengejek itu sebenarnya setelah dia cemburu. Kalau saya langsung duluan mengejek itu nggak pernah. Saya pernah sih mengejek gitu ya, dikit-dikit lah. Ketika dia sudah mengungkapkan kecemburuannya, mungkin ya saya ejek sedikit begitu. Seperti itu. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari, mana ini Komal? Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Kota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kita tahu teman-teman ya, bagaimana perseteruan antara Rudy Iskariot dengan Edis Tipu itu semakin meruncing, semakin panas teman-teman. Semakin panas. Bahkan bisa dibilang ini saling berbalas serangan. Yang sebelumnya Rudy Iskariot dihajar sampai babak belur, sekarang terbalik teman-teman. Keadaan sedikit terbalik. Di mana Edis Tipu yang babak belur sekarang. Loh kok bisa? Ya bisa teman-teman. Bagaimana Rudy Iskariot berhasil mengumpulkan orang-orang yang punya masalah dengan Edis. Orang-orang yang iri dengan pencapaian Edis, kan begitu. Jadi dia berhasil mengumpulkan kelompoknya untuk menyerang Edis Tipu secara bersama-sama. Dan kita tahu tekanan demi tekanan dibuat oleh Rudy Iskariot. Termasuk mengintervensi ataupun mengganggu ibadah gereja yang dimiliki oleh Pak Heri ya. Kita tahu Pak Heri ini adalah donatur dari Edis. Dialah yang membawa Edis ke luar negeri, Sofiatul dan sebagainya, menampung mereka. Dan tentu saja Rudy Iskariot tahu cara untuk membuat Edis tenggelam itu adalah dengan menghajar donaturnya. Jadi donaturnya dulu yang digangguin. Dan dikatakan oleh Edis bahwa sekarang Rudy Iskariot ini setiap hari ya mengganggu ibadah gereja orang yang ada di Amerika. Saya juga cukup kagum ya. Bagaimana mungkin Rudy Iskariot dari Indonesia itu bisa mengganggu ibadah di Amerika. Bayangkan, ibadah gereja di Amerika milik pendeta Harry Tarigan, ya, milik Pak Harry Tarigan ini bisa diganggu oleh Rudy dari kota Duri yang ada di Indonesia. Luar biasa sekali. Ya, dia kirim penonton-penontonnya yang kita sebut sebagai begoders ya, untuk mengganggu ibadah di sana. Dan Edis itu benar-benar sangat terganggu gara-gara dia sekarang diusir oleh Pak Heri dan dia mulai stres. Dia mulai stres dengan setiap hari WA kepada Rudy Iskariot dan ini menunjukkan bahwa dia yang tertekan gitu. Jadi apa ya, secara psikologis kita bisa belajar ya, kita bisa lihat
bahwa sekarang ini Edis yang sedang terpojok. Karena kalau dia nggak terpojok, nggak mungkin dia setiap hari WA si Rudi Iskariot. Nggak mungkin, teman-teman. Nggak ada waktu. Kalau kamu benar-benar sibuk dengan pelayananmu, kalau kamu sibuk dengan pekerjaanmu, kan gitu. Contoh kayak teman-teman nih, lagi sibuk-sibuknya. Ada mungkin kalian gubris nggak perkataan orang lain? Nggak sempat, teman-teman. Nggak akan sempat, kamu akan fokus dengan pekerjaanmu. Tapi Edis ini, dia merasa sudah sangat terganggu dengan munculnya Rudi Iskariot yang membongkar dirinya. Itulah kenapa dia sekarang ini setiap hari WA Rudi Iskariot. Bahkan dibilang sebagai pengagum WA nomor 1 ya oleh Rudi Iskariot. Kalau untuk hal ini saya harus akui, ya itu benar gitu. Ya itu benar. Edwin Metatron ya, si botak biadab, itu juga sekarang sedang stres sangat berat. Stres berat padahal. Jadi memang 3 orang ini ya sebenarnya 11, 12, 13 ya. 11, 12, 13. Sama-sama mafia donasi, sama-sama meminta atau menjual kesedihan orang lain untuk kepentingannya sendiri. Rudi Iskariot jual anak yatim, jual Rudi Simamora anak Batak, jual GBI Kairos. Yang dia dapat apa? Rumah pribadi, ya, uang dari hasil donasi Rudi Simamora. Terus yang ketiga dapat gedung gereja yang seharusnya untuk GBI Kairos berubah menjadi gedung gereja milik dia pribadi. Terserah dia mau pakai franchise gereja yang mana, mau pakai label gereja yang mana. Luar biasa sekali. Edis juga meniru apa yang dia lakukan. Tapi kalau botak biadab alias si Bobby atau Edwin, dia fokusnya lebih ke uang saja. Ya dia nggak mau ke gedung karena mungkin dia sudah punya rumah dan sebagainya. Jadi lebih mending uang. Nah, jadi sebenarnya ini mirip-mirip ya. Saya curiga ini saudara semua ini ya. Saudara semua mereka ini. Ya kalau dari suku memang saudara. Tapi bisa jadi memang sepupuan mereka kan gitu. Bisa jadi sepupuan. Terus kalau kita lihat ya, bagaimana konflik ini semakin meruncing, ya Edis benar-benar tertekan dan itu langsung dia sampaikan kepada Rudi Iskariot yang dia bilang, udahlah jangan lagi kamu ganggu-ganggu orang di luar gitu. Kenapa kamu ganggu Pak Heri Tarigan? Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kalau benar ya Heri Tarigan itu bukan donatur kamu, kenapa kamu yang sibuk? Kan yang jadi pertanyaan itu. Kalau benar ya Heri Tarigan bukanlah donatur penghujat, kenapa dia ketakutan? Kenapa dia ketakutan? Hapus foto, hapus datanya dari website, ya terus mengusir Edis, komplain dengan Edis. Kok bisa gitu? Kalau memang nggak ada hubungan kan ya santai saja gitu. Misalnya kalian nuduh saya, misalnya di belakang saya ada siapa gitu. Kalian mau sebut nama siapa aja nggak ada masalah. Orang tersebut yang akan masalah dengan kalian. Kalau saya nggak peduli gitu. Ya, nggak peduli. Kenapa? Karena memang bukan. Betul tidak? Kalau yang bukan ya kenapa kita harus takut? Rudi Iskariot ini salah satu orang yang pintar sekali bermain psikologis, teman-teman. Ya, pintar dia main psikologis. Saya pernah berkonflik dengan dia dan saya rasa semua orang tahu ya bagaimana konflik saya dengan dia itu benar-benar perang psikologis, teman-teman. Perang strategi ya. Alhamdulillah, sekali lagi bukan karena hebat saya berhasil mengalahkan dia, tapi ya karena Allah. Semua atas izin Allah saya berhasil mengalahkan Rudi Iskariot ini. Walaupun dengan segala rencana-rencana busuk yang dia susun untuk mencelakai saya. Semua rencana busuknya luar biasa sekali, teman-teman. Itu kalau bukan karena pertolongan Allah, saya jamin mampus saya. Ya. Kalau bukan karena Allah pasti mampus. Nggak sanggup untuk kita tangani. Karena memang orang ini sangat licik, teman-teman. Licik. Kan udah saya bilang, Rudi Iskariot ini ya bisa dibilang pengikut iblis yang topnya itu. Jenderalnya pengikut iblis. Jadi tentu saja kelicikannya, kejahatan dia ya 11-12 gitu kan dengan iblis, dengan Dajjal. Dia bisa menskenariokan orang sedemikian rupa, termasuk Edis ini. Jadi apa yang terjadi sama Edis itu sebenarnya sudah diskenariokan. Dia tahu arahnya akan kemana. Nah ini yang ngerinya ya dari si Edis tipu ini. Dan di sini akan banyak yang diungkap, termasuk tentang seorang pendeta yang sekarang lagi kolaborasi juga dengan Edis, yaitu pendeta Daniel ya. Daniel dan istrinya itu namanya Debbie. Ya, Daniel dan Debbie mereka itu adalah pendeta di Anugerah Ministry. Anugerah Ministry. Jadi dulunya di GBI, dulunya mereka di GBI ya seperti biasa, lepas dari GBI buka sendiri. Nah, memang kelakuan mereka seperti itu. Keluar buka sendiri. Ya jadi si Wak Labu ini nggak tahu nama gerejanya, ya ini saya sampaikan. Ya memang dia ini sebelum buka live ya, sebelum buat video nggak pernah mau riset dulu. Inilah kebodohan dari Rudi Iskariot nih. Bukannya
riset dulu gitu kan, kayak kemarin botox, dia bilang botox itu makanan. Baru sekarang dia tahu botox itu rupanya suntikan untuk ya wajah, untuk kecantikan gitu kan, perawatan. Terus kalau Daniel ini pun dia nggak tahu gitu. Kenapa bukan riset dulu? Saya kadang-kadang geram ya lihat ada orang tuh kayak buat konten tuh asal-asalan. Ya buat video tuh asal-asalan, bukan di riset dulu gitu. Nah, tapi udahlah, namanya juga wak labu, dia cuman apa ya? Cuman jual congor ya, kebiasaan gitu. Yang penting congornya dulu, bukan data. Oke, kita dengarkan dulu teman-teman. Kawan-kawan, akhir-akhir ini saya kasihan melihat Syedis ya. Dia tambah stres. Demikian juga si botak Tron atau si botak biadab. Karena botak biadab berseteru dengan Agatha, terbongkarlah semua rahasia-rahasia mereka. Dan kalau kalian lihat di Domba Suci, aku suka kali lihat Domba Suci ini kawan. Dia sejenis-jenis si Julius juga, ngompor-ngompori, tapi ngompornya lucu-lucu, bagus ya. Dia sudah buat struktur, tapi lupa dia buat struktur teratas, namanya siapa ya? Ini struktur CP Mafia Donasi, geng Edwin Botron. Oh ini geng Edwin ya. Ada lagi nanti gengnya Edis dengan Udin Caikiti, Sob Katul Bekatul Tementul-mentul. Direkturnya si Edwin Botak ya. Sekretarisnya entah siapa-siapa itu ya, bendaharanya Paslav, manajernya entah siapa-siapa, keamanan herder, cleaning service. Ya ini dari si Botak Tron, oke. Aduh kawan, si Domsu ini memang lawak-lawak aja kerjanya kawannya. Ada pula herder, keamanan herder. Mereka ini kawan penipunya ini semua, termasuk si Edis ya. Tidak ada yang murni mau berapologet, tidak ada itu kawan ya. Yang ada itu adalah ya. Bentar ya. Aku lawak dari kasihan juga aku lihat orang ini ya. Oke, aku lanjutkan ya kawan. Jadi, inilah biar kalian tahu ya kawan-kawannya. Kutunjukkan nanti WA Syedis, kasihan kali aku. Jujur kawan, aku kasihan lihat dia. Kenapa? Kan ulah dia juga itu kawannya. Aku udah diam dari bulan 5. Gak ada ku sentil dia karena aku kasihan, dia kan mau bangun rumah apologet. Biarlah pikirku rumah apologet jadi rumah pribadi juga nanti sama dia itu kawannya. Jadi aku bilang pengikut Syedis ini kan dodong, dungu, tolol, bodoh semua. Kalau aku disuntil-suntil mereka kan, mereka nggak tahu kawan. Itu pun nanti atas nama Syedis rumah apologet itu. Mana ada rumah apologet atas nama apologet? Mana ada, mana bisa di Amerika gitu ya. Sementara kalau aku rumah anak terang, oh kau jadikan tempat tinggalmu. Ya memang tempat tinggalku. Aku kan anak terang. Ini bodohnya orang tuh mengira kalau anak terang tuh baby-baby itu. Enggak kawan. Orang dewasa pun kamu disebut anak-anak terang kata Tuhan Yesus ya. Nah Edis juga gitu nanti kawan, banyak kali gayanya itu. Atas nama dianya itu. Jadi ku bilang penipu ini tetaplah penipu ya. Ini mana dia nih? Nggak bisa dibuka full ya. Ini. Ya. Jadi Edis ini mengira yang membocorkan itu laki-laki ya, padahal perempuan. Nah itu kan. Tenang Ruth, sudah ada pengakuannya. Ya kalau ada apa urusannya dengan aku? Kok ketakutan kau ngasih tahu siapa yang videokan gereja? Manalah ada aku takut Edis, makanya aku tidak lari ke luar negeri. Oh ini ya, ini nih. Manalah ada aku takut Edis, makanya aku tidak lari ke luar negeri seperti kau. Ya, kalau Edis lari ke luar negeri kawan kan lucu. Dia penakut, tapi dibilangnya aku penakut. Aku itu kawan dari 2011. Jangankan 2011, 2008 kenyang kawan, lapor polisi, diancam mati. Aduh, kalau enggak hanya satu-satunya orang pertama lah ya. Yang kedua Pak Mas Markus. Tapi Pak Markus kan dibilang Egy Sujana begini.
kalau di tempat kami, kata dia gitu kan, nggak ada dibilang, halal darahmu sekarang, langsung gitu nggak ada. Tapi dibuat pengantar dulu. Kalau aku langsung, teriak dia berdiri, disebutkanlah halal darahku. Ya, jadi aku nggak takut kok. Sedis lari keluar kencing-kencing. Kemudian dia biar enak menghujat, buatlah dia, dengan bapak pendeta apa itu ya kawannya, ministry itu bapak itu kuingatkan lah. Dulu, MYM sama dengan bapak. Berangkat dia ke luar negeri bertemu dengan Paul Zhang. Kemudian Uclim mengejar MYM. MYM sampai terkencing-kencing kawan. Dia buat laporan. Laporannya tidak ditindaklanjutinya lagi. Kenapa? Kalau ditindaklanjutinya, Uclim akan melaporkan MYM karena bertemu dengan DPO ya. Nah, ini hati-hati kalian kawan. Sama dengan bapak itu. Coba kalian tonton nanti videonya ministry itu. Ini juga orang yang paling dungu. Dia bilang, di sini dipakai Tuhan. Mana ada Tuhan Yesus memerintahkan untuk bicara Al-Quran, bicara hadis. Untuk kebenaran Bible. Nggak ada itu. Banyak orang merelakan diri jadi dungu kawan. Nanti aku reaksi video beliau itu ya. Dan aku sudah ingatkan ada aku buat video pendek. Aku ingatkan, berhati-hatilah Pak. Aku bilangnya, nanti kau digeruduk Uclim baru tahu. Karena dia, itu kan masih di Indonesia mereka. Makanya Uclim kasih shock terapi dong sekali-sekali. Ya. Gini, beliau sudah tahu itu penghujat. Edis bicara kan tidak ada hujatan ya. Dari persis Edis. Ketika kau menghujat kawan, yang menilai kau menghujat atau tidak bukan kau. Tapi dari pihak yang merasa dirugikan. Paham ya? Ini banyak nggak tahu. Dan bapak itu bilang, ini dipakai luar. Aduh. Mana videonya itu ya, tunggu. Tapi kalau di perantauan ini tidak bisa kuat suara konnya. Kadang aku pikir orang ini nggak ngerti ya. Baru ada lagi, katanya, Germo Internasional ada lagi kawan. Ditarik-tariknya namaku di konflik mereka dengan si Botak Tron, si Bobby Botak Biadab ya. Kasihan aku kadang kawan, nggak ada kurusi mereka ditarik-tariknya namaku. Nanti ku jawab merasa terzolimi. Siapa namanya itu? Ada nanti ya. Aku nanti siang kan sudah di Duri. Baru ku gas lah orang itu lagi nanti ya. Tunggulah. Tenang aja. Bentar ya. Bentar. Nah, jadi itulah kawan-kawan. Kebusukan Edis tipu sudah kubongkar, dia panik. Hari ini, dia WA aku lagi gini nih. Lari ke Kairos. Jadi ku bilang, ya kau bangunkanlah Dis. Kau kan udah punya uang, daripada kau bangun rumah apologet, bagus kau bangun gereja. Rumah apologet untuk pribadi, gereja untuk Tuhan. Kadang orang ini nggak ngerti apa yang diucapkannya kawan. Nah ini ya. Ini. Inilah GBI Kairos yang diusir Rudi si pengocok katanya. Ini ya GBI Kairos sekarang ini ya. Ini yang mengirim dia ini pasti aku tahu lah orangnya. Karena orang itu sampai hari ini dendam kali sama aku. Kenapa? Karena dia dulu bekas dewan, jadi orang ini tidak mau ibadah di tempat seperti ini. Kan malu kawan. Nah, makanya aku bilang dia kan banyak sawit, lahan sawit. Suruh aja dia membangun. Daripada kau bangun rumah apologet milik pribadimu, lebih baik kau bangunkan mereka gereja. Hari ini nih kawan ya. Jadi di situ sekarang tiap hari kerjanya hari ini. Tiap hari kerjanya itu WA aku. Jadi kalau dibilang siapa penggemar fanatikmu di WA Edis TV. Nggak tahan ya, aku nggak pernah WA dia kawan. Dia yang WA aku. Setiap pagi di WA, setiap pagi di WA. Ini ya. Dia bilang gini lagi. Bilangnya ini hari ini pidana yang kalian lakukan adalah menebar teror kepada rumah ibadah di Amerika Serikat. Kau tunggu larut, kau dan kawan-kawanmu di sini. Ngapain aku ke Amerika? Bongak, menebar teror apa? Wah kakak, dari kemarin itu saja kau ucapkan dodong. Stres kau kan pengocok donasi internasional. Stres kau kan Dis, tiap hari WA aku. Kalau aku mau Dis, bisa ku deportasi. Kesalahanmu fatal, tetapi aku kasihan saja sama kau bilang kan. Ini apa namanya? Sedangkan
kau saja ketakutan. Ini. Mana dia nih? Ini. Di satu kesalahanmu bisa berdampak deportasi, tetapi sudahlah, tak pala aku sebutkan. Itu nanti kau stres berat, DO pula kau nanti dari dunia hujat dan tak ramai. Wah kakak-kakakku lagi. Nah ini kamarku ya. Jadi kawan-kawan, ya, Edis tipu itu, kalau aku buat laporan sama uciling-uciling di Amerika ke sebuah organisasi namanya apa, ICE apa ya, kena sih Edis. Tapi kalau aku buat laporan itu buat apa kawannya? Aduh. Sebenarnya mereka tidak gila bang, cuma otaknya setengah, lihat aja pure Edis, mayoritas wanita sesuai hadis dari Nabi Edis, otak wanita cuma setengah. Ya, ini ada WA orang yang memang apa sih di sini wanita kawan. Mak-mak membela kali lah dia kan. Oh kami penggemar. Memang dungu kawan. Oten dungu itu ternyata banyak ya, nggak semua ya. Banyak, aku bilang banyak itu lebih dari satu, tetapi bukan generalisir ya. Nah itulah biar kalian tahu ya kawan-kawannya, bahwa Edis itu memang sekarang ini stres berat. Tapi apa boleh buat lah. Itu yang dia minta, kita layani ya. Kita bisa apa ya. Nah kawan-kawan, nanti saya akan jawab juga botak tron dan kawan-kawan. Katanya, tunggu sebelum Natal saya bongkar data Rudi, data bom-bom, data lidar. Dataku data terbuka, bongkar aja. Oh yang foto aku dengan cewek dua itu begini, kan itu ada. Foto tahun berapa itu? Di googling aja dapat itu nanti ya, itu foto tahun 2011. Sebelum aku bubar gara-gara apa itu ya, 2011 itu kawan. Ya. Kan aku dulu punya usaha, ada aku bilang kan. Jadi aku senyum-senyum aja, ada Herder Setia si Edis di Facebookku. Kau penggemar apem kan ya? Iyalah, kau dengan si botak tron penggemar apa pisang. Jeruk makan jeruk ulang. Ya. Itu foto kau dengan dua perempuan. Ya apa yang salah? Itu tahun 2011, itu tepatnya di Jalan Dahlia Pekanbaru. Itu kan ruang usahaku. Nanti aku tunjukkan foto-fotoku di situ ya. Banyak foto-fotoku kan ya. Dindingnya itu merah kan. Nah, itu nanti itulah 2011 itu. Jadi aku bilang kalian itu sudah gak ada data kalian yang valid ya. Dibilang laku lari ke Nias. Mana pernah aku lari ke Nias? Anak Tuhan Yesus kok lari sih kawan? Memang aku sih lari ke luar negeri. Najis terlala. Ya. Kita hadapi semua kawan. Hadapi dengan senyuman. Saya orangnya gitu. Ngapain kita takut-takut? Bila. Kalau kau yakin kau punya Tuhan, hadapi. Kau kan yakin Tuhan mau membantu kau kan? Hadapi saja, ngapain takut? Paham ya? Nah, jadi kawan-kawan, Edis itu sekarang ini kacau otaknya. Kasihan aku sebenarnya sih. Kenapa? Donasi dia terjun bebas. Aku sudah bilang, pendeta-pendeta, kalian itu tidak tahu. Kalian itu membantu donasi si Edis, yang SSE, Saksi Yehova. Saya ada dia, tetap ngotot bahwa Yesus bukan Tuhan ya. Nanti aku bukakan malam lah, atau sore aku udah sampai di Duri ya. Nantilah aku bukakan ya. Biar kalian paham, jadi pendeta-pendeta tanpa sadar, mereka ingin merusak kekristenan. Menghancurkan Kristen, menggantikan dengan SSC. Melalui tangan Sedis. Itu mereka nggak paham itu kawan. Kasihan aku lihat kebodohan pendeta-pendeta ini. Mereka itu mendukung Sedis karena menghujat. Dia nggak tahu. Bukan karena memberitakan firman Tuhan. Ya. Ada yang memberitakan firman Tuhan. Oke lah, jangan aku bilang. Karena kalian bilang nanti, kau terlalu, apa namanya itu ya, subjektif. Oke, tidak aku sebutkan. Kalian tahu Effendi Usman kan? Sama JDP, mereka itu ke pelosok-pelosok, itulah bantu kalian. Dari kalian bantu penghujat, aduh. Dapatnya hanya 1, 2. Effendi dengan si JDP. Sekali berangkat ke daerah-daerah yang mereka baptis itu berapa? 20, 40. Bahkan di Mentawai sudah banyak yang kembali ke Kristen. Itu yang perlu. Jadi yang kalian ikuti saya di situ goblok. Aku puas sekali kawan. Ku gobloki semua pengikut Sedis. Ku bilang laporkan aja man, takut aku. Kok gini rambutku ya, makanya ku basahkan dikit ya biar gantengnya kelihatan ya. Ini karena ada makin tua ternyata kawan. Harusnya aku sunti botox, betoxnya yang kayak perselisihan Siagata dengan siapa itu kan. Oh, kau mau suntik botox? Botox apa? Ketawa aku lihatnya kawan.
Aduh, tapi gimana lagi ya? Memang dungu itu memang bersertifikat internasional ya. Nggak bisa itu dihilangkan kawannya. Sertifikasi internasional itu nggak bisa. Dan mereka pendukung si dungu bersertifikat internasional. Nah, kalau si Edis bicara tentang Kairos, makanya aku bilang, sekarang aku tanya dulu kalian, mana lebih banyak manfaatnya? Si Edis mendirikan rumah apologet atau membangun gereja GBI Kairos? Mana lebih banyak manfaatnya? Dan mana yang lebih di ibaratnya dihargai Tuhan lah. Dihargai Yesus Kristus. Mendirikan rumah apologet atas nama Edis Tipu atau mendirikan gereja GBI Kairos atas nama GBI Kairos? Mana lebih bermanfaat? Aku tantang si Edis. Ya. Rumah apologet itu atas nama si Edis nanti kawan, kekayaan pribadi, aset yang tiap tahun naik meningkat. Kalian aja yang dungu bodoh, tolol. Oh, kalau aku ribut, mau rumah anak terang jadi rumah pribadi, Edis pun rumah pribadinya nanti tuh. Lihat aja surat tanahnya. Kalau aku kawan, tanah itu kan sudah kubeli dulu sebelum bangun rumah itu. Tanah itu atas nama istriku. Paham? Barulah kudirikan rumah di atasnya. Nggak ada yang salah si Edis coba. Tanah itu atas nama siapa? Belum ada kan? Atas nama rumah apologet? Nggak bisa. Kalian lihat penipu juga kawan, aduh. Makanya aku bilang, Dis, lebih bagus kau bangun gereja untuk GBI Kairos 4 miliar kan. Kasih 1 miliar, mereka sudah bisa bangun gereja dan mereka akan bersyukur sama si Edis sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Akan diucapkan, terima kasih Tuhan Edis, engkau sudah baik sekali. Daripada dia mendirikan rumah apologet untuk pribadi dia kawan. Ya. Cobalah kalian pikir dengan otak baik-baik. Waras. Masalahnya kalian kan banyak nggak waras. Paham ya? Yang nggak kewarasan kalian ini yang ngeri kulihat kawan. Kalau aku, untuk rumah sendiri kan ya, Sedis, biarin aja. Kan suka-suka dia. Kan donasi diberi ke dia. Ya sama, aku juga nggak bisa seperti itu. Kan donasi diberi untuk aku, ya suka-suka aku lah. Tapi karena mereka ini herder, gilanya minta ampun. Nggak peduli. Inilah yang dinamakan orang-orang yang tidak bisa berpikir secara objektif. Tetapi mereka berpikir secara subjektif karena Edis itu bagi mereka saat ini adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Junjungan mereka. Bahkan si Edis bilang Yesus bukan Tuhan, mereka suka. Berarti si Edis Tuhan mereka. Nanti aku buka videonya, ada dia dialog sama Uclim. Tetap dikatakannya Yesus bukan Tuhan kawan. Nggak ngerti dia Tritunggal konsepnya. Ya. Nanti aku jelaskan. Ya. Nah, kawan-kawan berhubung sudah tengah 9, aku mau melaksanakan tugas dan kewajibanku. Agar tahun depan doakan kalian aku bisa wisuda sarjana hukum. Nanti gelarku bertambah ya STSH. Kan banyak nanti gelar kawan. Biar aku bisa duduk di pengadilan membela orang-orang susah, orang-orang miskin untuk memperoleh hak-hak hukumnya. Ya, cita-citaku itu saja. Sekarang sudah banyak orang susah yang ku bantu. Cuman ku kelompokkannya. Kalau mengenai harta warisan, ya mereka bayar dong akomodasi transportasi kami. Karena jauh pula itu ke Bengkalis ya. Sekali berangkat habis 1,5 juta. Oke, itu mereka harus bayar. Gak mungkin lah uangku lagi ku buat situ. Tapi kalau hanya pidana di Mandau atau di Polda, aku yang bayar sendiri. Ku gratiskan kawan. Ya. Kecuali ada hal-hal yang mereka mau rebut. Contohnya ada uang, harta, segala macam. Ya bagilah kita gitu ya. Tapi aku tidak pernah, uang saku sekian, uang ini nggak pernah ya. Jadi doakan kalian biar ada usahaku sampingan agar aku tidak mata duitan ketika aku menjadi pengacara. Ya artinya gini, aku tidak menggantungkan sepenuhnya penghasilanku dari kepengacaraanku. Tapi ada sisi lain sehingga tidak mengganggu pekerjaan kepengacaraanku. Ibaratnya tidak dibayar pun aku bisa jalan karena ada sisi samping lagi penghasilanku ya. Kalau kami kawan hanya makan aja kami pikirkan, tidak ada yang lain. Kenapa hanya makan? Kan ringan kan? Makan kami berapalah? Sebulan paling ya 3-4 juta. Memang adalah uang kuliah anak, uang kos anak di perkuliahannya ya memang lumayan itu ya. Yang besar itu adalah aku masih mensubsidi 10 orang anak. Sampai sekarang dan ada yang sakit kanker, orang-orang minta tolong itu selalu kusubsidi ya. Jadi pahami kalian lah. Makanya aku sekarang cari bisnis sampingan biar apa?
Nggak ada lagi aku minta koin kan di TikTok, di sini pun tidak ada bilang, oh ayo donasi, tidak ada lagi. Karena sakit kawan kita minta donasi ini ketika kita beda pandangan tentang kitab suci, mereka langsung mengungkit itu. Itu yang aku khawatirkan ya. Saya tahu ya. Jadi kalau saya orangnya kan bukan liar kawan, tapi ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Budi Asali doktor, kubal-balik kemarin debat kawan. Aku jadi PH-nya Yudas, dia jadi jaksa penuntut umum. Memasukkan Yudas ke neraka, aku bilang ku bebaskan Yudas ke surga. Siapa yang kalah? Kalian tonton video itu. Kubal balik. Sampai dia bilang, 1 Korintus 15 ayat 5. Bagaimana menjelaskannya nih? Saya pun tidak tahu, tak masuk akal katanya. Jadi ku bilang, kenapa tidak masuk akal? Karena kau membatasi Tuhan. Padahal Lukas 1 ayat 37 dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ruangan tertutup, Yesus bisa masuk. Karena ditembusnya kan tembok ini. Dan berarti ada Yudas di situ juga nembus sama orang itu. Kan dikatakan Yesus, selagi aku masih ada di dunia ini, tidak akan dibiarkannya satupun muridnya binasa. Kan aku bilang kan, dan dia masih di dunia ini, dia menunggu si Yudas ini. Mau dibawanya. Paham kalian? Kan masih di dunia Yesus waktu itu. Nah, itulah kalian banyak enggak. Jadi ku canangkanlah, tak satupun doktor maupun profesor teologi Kristen mampu menghadapi aku untuk berdebat tentang Yudas ke surga apa neraka. Carikan kalian yang lebih hebat dari Budi Asali, tidak akan ada yang mampu. Nah, ini biar kalian tahu. Paham ya? Jangan kayak si Edis mengeluarkan statement, mau diuji nggak berani, dihina-hinanya 3 dokter. MYM, Esra Soro, Verbum Veritatis. Diajak debat sama mereka, banyak alasan, berbalas pantun. Terus itulah dielu-elukan Herder Edis, hebat Edis melawan dokter. Dia aja nggak mau, belum pernah bertemu muka. Kayak aku dong. Saya ingin menguji dalilmu, oke silakan. Dia dokter, anggap aku buat disertasi. Dia dokter, aku ambil S2 lah, aku tesis, aku ambil buat tesis. Dia pengujiku. Kan ngeri kalau aku ngambil sekolah S2 STH, masukku MTH, Master Teologi misalnya. Di sekolah yang diampu oleh Pak Verbum Veritatis atau si Diki Ngadas atau Pak Budi Asali. Kan ngeri kawan. Ku buat judul Yudas ke surga. Gak lulus-lulus aku mereka buat. Tapi dalam adu argumen mereka pasti kalah. Ah gitulah kira-kira. Ngerti ya kawan-kawan ya. Dia doktor, aku lagi sedang tesis. Anggaplah begitu. Kalah dia ku buat di ruang di antitesisku, aku tesisnya. Berarti apa? Aku yang menangkan, dalilku yang benarkan. Begitulah kira-kira kawan-kawan ya. Jadi suruhlah. Aku nggak kayak Sedis banyak bicara. Diajak diskusi. Pas orang nggak mau diskusi, takut begini begono. Aduh, malu kawan. Tapi herdernya bangga. Namanya juga herdernya itu goblok, tolol, dungu. Puas sekali aku kan. Ku goblok, ku dungu, tolol di pengikut Sedis. Mana ada yang berani seperti itu? Hanya akulah. Kami laporkan kau, banyak kali WA lapor polisi. Ikut bapak, kau suruh melaporkan, ku bilang. Ada satu mau melaporkan aku ya, karena aku ada segan. Pertama ndak ku lawan. Terus dicolot-colotnya ya aku bilang, ya udah laporkan aja. Tapi secara hukumnya aku bilang, jangan kau bawa orang geruduk-geruduk aku, nggak sportif itu. Kan gitu, mau bawa ormas dia silakan. Tapi hukum. Ku hadapi. Ya, bilang menyebarkan data pribadi silakan. Ya, jadi kawan-kawan, kita ini hidup sportif lah ya. Kalau kita mau laporkan jalur hukum. Jangan geruduk lah. Aduh. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi ditampilkan chattingan-chattingan dari Edis yang setiap hari rutin WA kepada Rudi Iskariot. Tapi yang nggak fair dari Rudi Iskariot, sekali lagi teman-teman, ya ini orang nampak sekali ada yang dia tutup-tutupi, yang bagian dia ngechat ke Edis ya, dia ejek Edis, dia hina Edis, dia tampilkan, tapi yang Edis chat kepada dia, itu sebagian dia tutup ya. Ini contohnya teman-teman, ya misalnya saya ini ya kalian bisa lihat. Aduh, ini kok iklan pula teman-teman ya. Jadi nampak ya, dia bacain yang dia chatting. Nah,
Sedangkan yang apa dari pihak si Edis itu nggak ditampilkan sama dia. Yang dari Edis chatting itu dia nggak tampilkan secara utuh gitu. Ya, ada beberapa statement Edis tuh saya pingin baca. Ya, misalnya dia bilang kamu aja dicari sama PBB ya. PBB itu artinya Persatuan Batak Bersatu gitu kan. Kamu ada masalah dengan si A, si B, si C. Nggak ditampilkan sama Rudi Iskariot chattingan Edisnya. Kan kita penasaran loh. Apa sih yang diserang oleh Edis gitu. Tapi kalau yang nggak penting-penting dia kasih nampak. Misalnya Edis ngejek dia apa gitu kan. Ejekan Edis dia tampilkan. Tapi yang menurut dia itu ada informasi, dia sembunyikan. Dia nggak mau kasih nampak. Ini nggak fairnya dari Rudi Iskariot ya. Terus di sini kita bisa lihat bahwa Rudi Iskariot itu begitu senang karena banyak sekali orang yang menyerang Edis, termasuk salah satu minion dia. Ya dia juga punya minion namanya domba kecil atau domba suci ya, antara itulah. Ya, di mana dibikin di situ ada CV Mafia Donasi, ya CV Mafia Donasi, ada si Faslab, ada Edwin gitu kan, dan yang lain-lain ada WKWK. Nah, yang saya bingung, bukankah mafia donasi yang paling besar itu salah satunya adalah Rudi Iskariot? Kalau kita bicara besarnya donasi yang ditipu, bukankah jauh lebih besar Saifuddin Ibrahim dan Rudi Iskariot? Hitungannya miliaran teman-teman. Edwin baru berapa? Paling ratusan juta lah. Ya, ditotalin juga ratusan juta. Walhabu miliaran coy. Bahkan bisa jadi udah puluhan miliar gitu. Mana CV-nya gitu? Harusnya PT Mafia Donasi gitu kan. Rudi Yohanes, direkturnya. Istilahnya dialah yang paling tinggi gitu. Mana ini? Nggak ada kan. Jadi memang mereka ini nggak bisa objektif. Ya, nggak bisa objektif, ini yang sayang. Terus ada pengakuan dari Rudi Yohanes. Dia bilang waktu di bulan 5, waktu pertama kali konflik dia dengan Edis, dia itu coba menahan diri. Ya, dia nahan diri, nggak mau singgung Edis. Waktu pertama kali ya, kita tahu konfliknya itu terjadi di bulan 5 kemarin. Saat Rudi Simamora masuk ke live-nya Edis. Ya, datang ke live-nya Edis, disitulah konflik mereka dimulai. Dan Rudi nggak mau ganggu dia, kenapa? Karena dia tahu Edis itu lagi kencang-kencangnya menggalang donasi. Jadi Edis di Amerika itu dari bulan 1, ya bulan 1, 2, 3 dia lagi ngerintis karir, bulan 4, 5, 6, 7, 8 itu dia lagi kencang-kencangnya, udah mulai terkenal, sudah mulai banyak donasi yang masuk. Sekali masuk itu 1 bulan bisa sampai miliaran kan gitu. Ya, udah bisa sampai ratusan sampai miliaran rupiah. Dan Wak Labu nggak mau ganggu, kenapa? Karena dia pikir ya sudahlah, biarkan dia dapat duit dulu. Ya, dia dapat duit dulu, kenapa? Karena Rudi Iskariot pernah ada di posisi yang sama. Pernah ada di posisi sama-sama nipuin netizen untuk menggalang donasi. Mereka 11-12. Jadi dia tahu betul bagaimana perasaan Edis saat itu. Kan gitu. Dia sendiri akui kan, dia sendiri adalah penipu. Rudi Yohanes akui, dia sendiri penipu. Yaitu apa? Dia bilang mau bangun rumah anak terang. Dan ternyata anak terang yang dia maksud adalah dirinya sendiri. Jadi dia bilang, ya kan saya bangun rumah anak terang. Anak terangnya siapa? Ya saya gitu. Saya anak terang gitu. Sama kayak nanti Edis. Saya bangun rumah apologet anti geruduk. Siapa apologet yang mau digeruduk? Saya. Kan saya mau digeruduk, saya apologet. Nah, ini rumah untuk saya. Nah, itu yang mereka maksud. Jadi memang ada pengakuan jujur dari Rudi Iskariot secara nggak langsung bahwa mereka ini sama. Satu rumah anak terang, satu rumah apologet. Besok saya nggak tahu rumah apa lagi yang mereka bangun. Akan ada Polikarpus berikutnya yang nyusul seniornya ini membangun satu rumah untuk pribadi dengan menjual kesedihan orang lain. Akan ada. Rudi Iskariot bilang dia sudah kenyang ya, diancam dan dilaporkan. Dari 2011 itu sudah terjadi. Dan kita tahu, zaman dulu dia berhasil menipu banyak orang. Dan saya cukup sesalkan ya, bagaimana Edi Praetno malah membantu dia saat itu. Padahal jelas-jelas, ya jelas-jelas Rudi Iskariot itu menghujat agama Islam saat itu dan seharusnya sudah bisa ditangkap lah saat itu. Ya kita sayangkan gitu. Tapi ya sudahlah. Atas izin Allah juga dia bisa selamat sampai sekarang. Dan ya, saya rasa nggak perlu ya kita terlalu memikirkan hal itu. Dan di sini yang disoroti adalah adanya seorang pendeta Daniel yang sekarang sedang berkolaborasi dengan Edis. Dan sebelum Rudi Iskariot bahas, saya sudah angkat duluan video tersebut ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, silakan dicek di Jadid HMC. Ini sudah saya angkat. Ya, sudah saya angkat. Pendeta Daniel dan gerejanya siap mendukung Edis, teman-teman. Ya, siap mendukung Edis untuk menyebarkan kebencian ini. Ya, pendeta Daniel dan gerejanya siap dukung Edis. Oke?
Ya, jadi teman-teman udah lihat ya. Saya udah bahas duluan teman-teman. Udah bahas dan saya sudah ingatkan juga buat pendeta Daniel, hati-hati. Ya, jangan mau kerjasama dengan DPU seperti ini, sangat berbahaya. Apalagi Anda juga ingin menyebarkan kebencian kepada jemaat-jemaat Anda yang ada di Indonesia. Yang saya tahu, banyakan itu adalah jemaat-jemaat Chinese, dan mereka tuh nggak peduli dengan perbandingan agama sebenarnya. Jadi Daniel ini Chinese teman-teman, saya tahu di mana gerejanya, saya tahu betul bagaimana pelayanan dia dan istrinya, dulu dia di GBI gimana. Ya, jadi jaringan saya kalau untuk pendeta-pendeta itu cukup besar teman-teman. Jakarta, Surabaya, Medan saya kenal. Terus mereka ini malah apa ya? Ya mohon maaf saya katakan, terlalu dekat dengan Edis yang mereka puja-puji. Dan saya tahu sebenarnya, ujung-ujungnya komersil ini teman-teman. Ya, pendeta Daniel kan pingin numpang dengan nama Edis yang sedang tenar. Betul nggak? Edis lagi terkenal, dia numpang tenar. Sama kayak si Elia Miron gitu. Waktu Elia Miron terkenal, semua orang ngundang dia. Bahkan peletakan batu pertama di gereja di Medan, tempat teman saya, bayangin, tempat teman saya, itu ngundang dia. Ngundang Edis. Ngundang Elia Miron. Saya sampai, aduh apalah ini. Ya, teman saya, itu gerejanya sering sekali ngundang Elia Miron. Terus teman saya bilang, ini cerdas ini, dia bilang. Saya bilang, apa ini? Ini boti nih, boti HIV. Dia bilang, apa aja kamu pendeta boti, kamu bilang gitu kan. Saya bilang, loh, yang ngomong bukan saya, coba cek. Coba cek gitu kan. Agatha aja bilang boti. Betul nggak? Agatha aja bilang Elia boti HIV. Bukan kita yang bilang. Orang Kristen sendiri, temannya sendiri, sahabatnya sendiri loh. Sahabatnya sendiri gitu kan. Kecuali orang yang benci dia, ini kan nggak sahabatnya sendiri kok. Elia Wijaya pernah sama dia. Pernah sangat dekat. Agatha apa kurang dekat ya tinggal bareng gitu. Aduh, ya. Dan Edis memang lagi stres karena dia sekarang jadi terusir di gereja yang ada di Amerika. Gereja-gereja di Amerika nggak mau ikut terlibat dengan Edis, jadi mereka menghindari Edis sekarang. Nah, ini membuat Edis kebingungan gitu. Jadi dia udah di Amerika nggak punya teman lagi sekarang gitu kan, karena teman-temannya menjauh, teman-temannya cari aman, nggak mau dekat-dekat dengan Edis nih. Karena memang dia virus. Nah, ini yang membuat dia kesal sekali sama Rudy. Karena kalau Muslim yang serang, ya Muslim yang hujat dia, mungkin nggak akan seperti itu. Tapi karena ini yang nyerang dia banyakkan Kristen, ya, Pak Bom-Bom, semua nyerang dia dari kekristenan, itu membuat si Edi sekarang dijauhi oleh gereja-gereja di sana. Tambah lagi Pak Heri Tarigan sudah tidak mau lagi dukung dia. Ini kan pukulan telak. Apapun ceritanya, Heri Tarigan ini kan sangat berpengaruh terhadap dia bisa di sana. Dan dibilang Rudy Iskariot, dia masih kasihan sama Edis. Kalau dia mau, dia bisa deportasi Edis dengan cara melaporkan ke ICE, yaitu badan yang ngurusin imigran-imigran gelap di Amerika. Jadi kalau Wak Labu bilang bisa aja dia lapor ke ICE terus Edis diusir. Nggak bisa teman-teman. Jadi kalau ada yang berpikir seperti itu, mohon maaf. Nggak bisa teman-teman. Selama visa Edis masih hidup, nggak bisa ICE ngusir dia. Kecuali visanya mati ya. Dia nggak salah bulan 11 ini akan mati. Bulan 11 atau 12 awal. Ya, visa dia akan mati. Dan kita harap aja. Kita harap dia punya permohonan suakanya itu benar-benar ditolak. Ya, karena begitu permohonan suaka ditolak, dia selesai. Tapi kalau visa mati, permohonan suakamu lagi proses, artinya lagi dalam proses ya. Belum tahu diterima atau tidak, tapi udah proses, maka dia boleh tinggal. Pemerintah Amerika memberikan dispensasi. Yang penting kamu udah mohon ada bukti kamu mohon, oh oke, mereka akan tunggu. Ya, mereka akan tunggu dari sana diterima atau ditolak. Kalau udah ditolak, baru dia jadi imigran gelap. Baru bisa, ya diproses sama ICE kalau kita tahu lokasi dia. Tunjukkan ke ICE mana lokasi dia, ICE datangin, dia ditangkap, dideportasi. Terus, Rudy Iskariot bilang, dia dituduh penjahat kelamin gitu kan, foto-foto dengan perempuan. Loh kan lebih baik daripada foto-foto dengan laki-laki gitu kan, yang pisang sama pisang. Karena Metatron ini kan ada dugaan, ya pisang sama pisang. Betul nggak? Penyuka pisang ya, itulah dia sama Elia Miron, diduga gitu. Diduga. Ya kalau untuk hal ini kita nggak ikutan lah. Dan Rudy Iskariot yang cukup lucu, sekarang dia berteriak-teriak nyuruh orang Kristen, dukung JDP, Effendi Usman yang turun ke lapangan. Ya kita tahu, dua orang ini memang cukup rajin untuk turun ke lapangan ya. Penginjilan kemana-mana, mereka datangi orang-orang yang sudah mualaf, supaya mereka tarik lagi untuk kembali ke Kristen ya. Untuk hal ini saya acungin jempol, mereka mau turun ke lapangan. Beda dengan Polikarpus yang lain yang duduk nyaman di studionya.
Tapi sekali lagi, yang jadi pertanyaan kenapa baru sekarang Rudy Iskariot suruh orang-orang Kristen atau donatur-donatur Kristen dukung mereka? Kenapa bukan saat kamu lagi bangun rumah anak terong? Kenapa saat kamu punya pekerjaan sudah selesai, baru kamu alihkan donatur itu daripada dukung Edis, Sofiatul, Elia Miron dan sebagainya, suruh dukung yang ini? Ada apa gitu? Nggak fair dong. Ya. Nggak fair. Kalau kamu bilang, jangan dukung yang bangun rumah pribadi. Loh, kamu aja bangun rumah pribadi kok. Kamu aja juga melakukan hal yang sama. Jangan gitu dong. Kalau mau dukung itu dari dulu. Ini kan nggak jelas ya. Dan sekali lagi, kalau kita lihat, ya Rudy Iskariot ini kan semua misi-misinya hampir siap ya. Dulu saya udah pernah bilang, bentar lagi dia pasti akan bangun usaha. Tapi karena dia udah pernah trauma, usahanya selalu bangkrut, apapun yang dia buka, nampaknya dia akan cari usaha yang istilahnya kemungkinan gagalnya kecil, yaitu gereja. Dan terjadi benaran ya. Dari 3,5 tahun yang lalu, saya sudah memprediksi ini orang akan bangun gereja. Dia akan bangun gereja, karena gereja itu adalah usaha yang masih sangat menguntungkan di Indonesia. Beda dengan Eropa dan Amerika. Eropa, Amerika, kamu bangun gereja bisa bangkrut. Bisa bangkrut, sepi. Tapi Indonesia masih banyak yang gampang kamu ambil. Ya, masih banyak jemaat-jemaat yang bisa kamu manfaatkan. Jadi memang beda. Itulah yang terjadi teman-teman ya, dinamika-dinamika. Dan saya kasihan juga lihat GBI Kairos, sekarang gedungnya sangat menyedihkan. GBI Kairos ya. Cuman kalau kita bantuin kan lucu juga, kalau Muslim bantuin pembangunan gereja. Sedangkan kita juga masih membangun masjid-masjid yang, ya mohon maaf ya, masih banyak masjid-masjid yang kekurangan lah. Ya mungkin itu aja dari saya, makasih nih buat teman-teman semua. Dan buat konflik ini semoga semakin panas tentunya, supaya kita tetap ada bahan, ya tetap ada bahan untuk mereka. Sekian dari saya, makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan udah mendukung channel ini. Makasih buat semuanya, di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.